Halo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Nurrojana dari kelas A2 Bimbingan dan Konseling 2024. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang teori Abraham Harlow Maslow yang sering dikenal dengan Abraham Maslow. Nah, teman-teman, Abraham Maslow ini lahir di Brooklyn, New York atau Amerika Serikat pada tanggal 1 April 1908 dan wafat pada tanggal 8 Juni 1970. Nah, akibat serangan jantung di California. Nah, teman-teman, Abraham Maslow merupakan seorang pendiri dari paham psikologi humanistik. Maslow menyadari bahwa psikoanalisis yang dipopulerkan oleh Freud dan behavioristik yang diusung oleh Weston. Nah, terlalu fokus pada hal-hal yang negatif dan kondisi patologis. Nah, sehingga Maslow memutuskan untuk mendirikan paham baru, yaitu teori yang dikembangkan Maslow sendiri, lebih berfokus untuk memaksimalkan well-being individu, serta mengembangkan potensi menuju potensi yang maksimum. Nah, teman-teman, apa aja sih teori-teorinya? Nah, di sini teori kepribadian Abraham Maslow terkenal dengan konsep hierarki kebutuhan yang menggambarkan kebutuhan manusia secara bertingkat, mulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Nah, Maslow menyusun hierarki ini dalam bentuk piramida dengan kebutuhan psikologi sebagai dasar. Diikuti oleh kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial atau cinta dan rasa, kebutuhan harga diri, dan di puncak adalah kebutuhan aktualisasi diri. Menurut Maslow, setiap individu berusaha memenuhi kebutuhan di tingkat dasar sebelum dapat beralih ke tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Nah, hingga akhirnya mencapai potensi maksimal atau aktualisasi diri. Nah, teori kepribadian Maslow termasuk dalam paradigma kritis karena dalam teorinya Maslow menekankan pentingnya peran kebutuhan dalam pembentukan kepribadian dan dalam karya perkembangan teorinya Maslow. Maslow mendapatkan beberapa kritik yang lumayan serius. Manusia memiliki variasi kebutuhan yang tersusun dalam membentuk hierarki atau bentuk tingkatan. Menurut pandangan Maslow, dan masing-masing tingkatan akan tercapai apabila kebutuhan pada tingkatan sebelumnya sudah tercapai. Maslow menyatakan terdapat 5 macam kebutuhan dasar, yaitu basic needs atau manusia. Nah, selanjutnya ada teori kebutuhan dasar. Yang pertama, psikologis needs atau kebutuhan psikologis. Yang kedua, safety needs atau kebutuhan akan rasa aman. Nah, selanjutnya yang ketiga, love and belonging, kebutuhan akan cinta dan keberadaan. Yang keempat, esteem needs, kebutuhan akan harga diri. Nah, yang terakhir, self actualization needs, kebutuhan dan aktualisasi diri. Nah, selanjutnya perkembangan kepribadian Maslow. Perkembangan kepribadian Maslow pada puncaknya adalah pencapaian aktualisasi diri yang merupakan kebutuhan tertinggi dari hierarki kebutuhan manusia. Konsep tujuan hidup ini memiliki dengan konsep assertive self-view atau realisasi diri dari Harney. Menurutnya, perkembangan tujuan mencapai aktualisasi diri itu bersifat alami yang dibawa sejak lahir. Secara genetik, manusia memiliki potensi dari dasar yang positif. Di samping itu juga memiliki potensi dasar jalur perkembangan yang sehat, lebih mengikuti hakikat alami di dalam dirinya. Nah, selanjutnya kesimpulan. Manusia memiliki struktur psikologis yang analog dengan struktur fisik. Mereka memiliki kebutuhan, kemampuan, dan kecenderungan yang sifat dasarnya genetik. Kebutuhan, kemampuan, dan kecenderungan itu secara esensial sesuatu yang baik atau paling tidak netral. Dasar dari teori Maslow ini yaitu humanistik yang menitik beratkan pada ranah kesadaran. Selain itu, menyesuaikan dengan kapasitas bawaan dari individu yang menjanjikan sebagai ciri unik individual.
Orang yang dikaji oleh Maslow ini merupakan orang yang sehat dan kreatif, bukan seperti yang dikaji oleh psikoanalisa, yaitu orang sakit atau abnormal. Struktur kepribadian Maslow ini berupa kebutuhan-kebutuhan individu yang dapat dijelaskan dalam beberapa bagian. Kebutuhan ini merupakan dorongan bagi manusia yang berperilaku. Nah, teman-teman, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.